Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Sinjo Kicau Channel di sini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu hal apapun, dan semoga teman-teman selalu diperlancar untuk rezekinya ya. Oke teman-teman, pada video kali ini Sinjo Kicau Channel akan membahas yaitu tentang burung perkutut. Jadi untuk burung perkutut ini banyak sekali untuk informasi-informasi ataupun perawatan-perawatan yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Jadi untuk informasi kali ini teman-teman ya, ini berhubungan dengan perawatan burung perkutut. Jadi saya ini pernah berbincang-bincang dengan seorang senior perkutut. Jadi beliau itu sudah sepuh lah. Waktu itu saya bertemu di waktu ngombyok burung perkutut. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang perawatan burung perkutut. Salah satunya yaitu tentang lumut yang ada di tempat minum burung perkutut, teman-teman ya. Jadi ternyata menurut senior tersebut bahwa lumut yang ada di tempat air minum burung perkutut tersebut ternyata punya manfaat, teman-teman ya. Jadi menurut beliau, untuk lumut yang ada di tempat air itu jangan dibersihkan semua. Untuk airnya bisa diganti setiap hari, tapi untuk lumutnya beliau menyarankan jangan diganti. Nah, ini saya sudah bereksperimen teman-teman ya. Beberapa waktu ini saya sudah bereksperimen dengan membiarkan lumut yang ada di cepuk atau tempat minum burung perkutut tersebut. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin membagi seperti apa setelah saya melakukan eksperimen dan hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita bahas di video ini teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, contohnya seperti ini ya. Ini tempat airnya berlumut ya. Nah, bisa dilihat ini tempat airnya berlumut. Tapi untuk airnya ini bersih teman-teman ya. Jadi memang lumutnya ini tidak saya bersihkan. Ini saya sebagai eksperimen saja ya. Ini sebagai sekedar informasi, jadi tidak harus diikuti. Nah, ini saya biarkan. Jadi yang saya bersihkan hanya sebagian. Tapi ini untuk tempat air minumnya masih belum keluar lumut seutuhnya teman-teman ya. Ini hanya sebagian saja, hanya mengerak hijau, masih belum keluar lumut secara sempurna. Jadi ternyata menurut senior perkutut tersebut bahwa tempat air minum yang ditumbuhi lumut itu ternyata memiliki manfaat teman-teman ya. Manfaatnya apa? Nah, menurut beliau yang saya temui itu bahwa tempat air minum perkutut yang ditumbuhi lumut itu bisa menyaring racun-racun ataupun virus-virus yang ada di tempat air minumnya teman-teman ya. Jadi misalnya ada kotoran ataupun sisa pakan yang masuk ke dalam tempat air minum tersebut, nanti secara otomatis akan disaring oleh lumut tersebut teman-teman ya. Selain itu, lumut itu merupakan salah satu tumbuhan teman-teman ya. Jadi setiap tumbuhan hijau itu pasti mengalami yang nama fotosintesa. Jadi lumut tersebut juga akan berfotosintesis dan akan mengeluarkan oksigen teman-teman ya. Ya, jadi menurut beliau dipercaya bahwa oksigen yang dikeluarkan oleh lumut yang akan secara tidak langsung akan menjadi satu dengan air minumnya itu sangat bagus untuk suara perkutut. Dan menurut beliau juga teman-teman ya, untuk lumut ini kan merupakan tumbuhan ataupun tumbuhan lumut ini kan memiliki atau mengandung, kalau menurut beliau itu sekitar 30% protein dan sebanyak 45% kadar air. Nah, itu menurut beliau ya. Ini saya hanya menceritakan sedikit tentang perbincangan saya waktu ngombyok burung. Nah, selain itu menurut beliau juga lumut tersebut juga berfungsi sebagai
penyaring itu tadi, dan lumut tersebut tidak menghasilkan spora ataupun racun teman-teman ya. Jadi sangat aman untuk burung tersebut. Selain itu lumut juga bisa membunuh kuman-kuman yang mengancam kesehatan burung. Nah itu tadi menurut kepercayaan beliau ya. Nah ini saya sudah melakukan eksperimen dan bisa dilihat tadi untuk tempat air minum saya juga sudah ada lumutnya walaupun belum tumbuh lumut yang panjang ya. Dan selama saya merawat burung ini semenjak tempat air minumnya ini ditumbuhi lumut, itu memang ada sedikit perubahan ya untuk suaranya ya. Jadi memang burung tersebut walaupun tidak saya berikan, biasanya kan burung ini saya berikan minyak ikan. Nah ini selama tidak saya berikan minyak ikan, burung ini masih tetap bersuara dan suaranya pun tidak berkurang teman-teman ya. Intensitasnya maupun suara volumenya, keras tidaknya itu sama. Jadi memang tidak berpengaruh dalam hal negatif ya. Kalau untuk burung kicauan teman-teman ya, saya sarankan jangan mengikuti yang seperti ini ya, yang sampai tempat air minumnya berlumut ya. Karena saya mencoba di burung kutilang mas saya, itu suaranya menjadi serak ketika air minumnya tidak kita bersihkan untuk lumutnya, sedikit serak. Nah tapi untuk burung perkutut ini sangat aman dan kelihatannya juga masih rajin manggung. Dan sepertinya kalau memang ini tidak ada pengaruh negatifnya, jadi aman kalau misalnya teman-teman tempat air minum burung perkututnya ini ditumbuhi lumut. Tapi ya saya sarankan setiap hari untuk airnya tetap diganti teman-teman ya. Jadi tetap kita bersihkan, cuman untuk lumutnya tidak kita buang, hanya airnya saja yang setiap hari kita ganti. Seperti itu teman-teman ya. Memang untuk tempat air minum burung perkutut ini ketika tidak kita bersihkan, ini akan terkesan jorok teman-teman ya, atau kotor. Jadi untuk estetik keindahannya tidak ada. Nah itu menjadi perdebatan antara para penghobi perkutut ataupun para penghobi burung anggungan, bahwa ada yang berpendapat bahwa merawat burung itu harus dilihat dari segi keindahan ataupun estetik keindahan berupa kebersihan kandangnya, kebersihan tempat pakan dan lain-lain. Nah ada lagi yang berpandangan bahwa merawat burung itu tidak sekedar seperti itu. Nah, merawat burung itu, burung ketika airnya ataupun tempat pakannya itu sama ataupun setiap hari diberikan, yaitu tidak pernah diganti, maka burung tersebut ada yang berpendapat bahwa burung tersebut akan mudah untuk beradaptasi, tidak beradaptasi ulang teman-teman ya. Jadi memang itu tadi soal perawatan ataupun soal kebersihan itu tergantung masing-masing individu teman-teman ya. Monggo kalian mau mengikuti yang mana. Yang jelas saya sudah di sini hanya membagikan pengalaman saja, membagikan cerita, dan saya sudah membuktikan ya memang dari segi kesehatan burungnya masih sehat dan tidak ada hal-hal negatif yang dialami burungnya selama airnya ini berlumut seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Kita sambung di video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran ataupun ingin berkomentar tentang video ini, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Saya menerima kritik dan saran demi berkembangnya channel ini. Oke, jangan lupa teman-teman di like, share, dan komen. Silahkan di share ke teman-teman penghobi burung yang lainnya supaya channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.